Konsep dasar akuntansi syariah. Zakat menurut bahasa berarti nama pertumbuhan dan siyadah perkembangan yang bertujuan untuk mensucikan jiwa dan mensucikan harta benda. Keduanya pada dasarnya mengarah pada pembersihan jiwa. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan zakat akan menyuburkan harta, mengandung unsur dan keterkaitan yang kuat antara yang menunaikan muzaki maupun yang menerimanya. Mustahik sebagai sarana membanyakan pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya. Ada 8 golongan asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu A. Fakir, B. Miskin, C. Yang mengurus zakat amilin, D. Mu'alaf, E. Orang yang belum merdeka rikab, F. Orang yang berutang karimin, J. Berjuang di jalan Allah fisabilillah, H. Yang melakukan perjalanan ibnu sabil. Dasar kewajiban membayar zakat. Surah Al-Hadid 57:7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Nah, itulah tadi pembahasan singkat terkait konsep dasar zakat itu sendiri. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan konsep dasar akuntansi zakat? Tanpa menunggu lama, mari kita belajar bersama. Akuntansi zakat terdiri dari 2 kata, yaitu akuntansi dan zakat. Akuntansi didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Akuntansi juga diartikan sebagai bahasa bisnis yang memberikan informasi tentang kondisi ekonomi suatu perusahaan atau organisasi dan hasil usaha pada waktu atau periode tertentu sebagai pertanggungjawaban, manajemen, serta untuk pengambilan keputusan. Zakat dapat diartikan sebagai suatu barang tertentu yang dikeluarkan dengan syarat dan cara tertentu kepada orang-orang tertentu pula. Sehingga, menurut Hussein Sahata, akuntansi zakat, infak, dan sedekah dianggap sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi yang dikhususkan untuk menentukan dan menilai aset wajib zakat, menimbang kadarnya atau volume, dan mendistribusikan hasilnya kepada para mustahik dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariat Islam. Sehingga, tujuan dari akuntansi zakat adalah pertanggungjawaban, menjalankan fungsi manajemen yang meliputi planning, organizing, dan controlling, pengawasan, saran untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, menyebutkan bahwa terdapat 2 organisasi pengelola zakat yang berwenang melakukan pengelolaan zakat di Indonesia, yakni Badan Amil Zakat Nasional atau dikenal dengan istilah Basnas dan Lembaga Amil Zakat atau dikenal dengan istilah LAS. Mengapa akuntansi zakat itu penting? Di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dari ayat ini dapat kita ketahui, sejak munculnya peradaban Islam, sejak Nabi Muhammad SAW telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanannya bertujuan untuk kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan di antara 2 orang pihak yang mempunyai hubungan muamalah. Begitu pula dalam PSAK nomor 109 dijelaskan tujuan dari akuntansi zakat, infak, dan sedekah, yaitu untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah. Ilustrasi akuntansi zakat dengan keadaan-keadaan tertentu yang diikuti dengan nama-nama akun tertentu pula.
yang berdasarkan pada konsep dasar akuntansi secara umum. Jika akun aset bertambah, maka berada di debit. Jika berkurang, berada di kredit. Jika akun kewajiban berkurang, berada di debit. Dan jika bertambah, berada di kredit. Jika akun modal berkurang, berada di debit. Dan jika bertambah, berada di kredit. Jika akun pendapatan berkurang, berada di debit. Dan jika bertambah, berada di kredit. Jika akun biaya atau beban bertambah, maka berada di debit. Dan jika berkurang, berada di kredit.